Marvel membawa kita kembali ke berbagai universe alternatif MCU. What If Season kedua, sebuah series animasi yang menghadirkan berbagai universe alternatif yang bakal memutar balik semua kejadian yang sudah pernah kita lihat di film-film MCU sebelumnya. Menghadirkan sebuah twist yang berbeda yang gak terduga. Nah, sebelum nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton What If Season kedua. Biar kalian bisa refresh dan catch up lagi nih sama ceritanya. So, langsung aja kita bahas bareng gue Rian, let's explore this universe. Season kedua series antologi animasi What If adalah series yang mengambil konsep berdasarkan serial Marvel Comics dengan judul yang sama dari tahun 1977. Ceritanya mengeksplorasi timeline alternatif di multiverse yang menunjukkan apa yang akan terjadi jika momen-momen besar di film-film MCU terjadi secara berbeda. Series ini bersetting di multiverse MCU dan merupakan bagian dari MCU Phase 5. Series ini diproduksi oleh Marvel Studios Animation untuk Disney Plus dengan AC Bradley sebagai kreator seriesnya yang kembali lagi sebagai head writer di season kedua ini. Bersama dengan Matthew Chauncey dan Ryan Little, tim penulis yang ikut membantunya. Lalu Brian Andrews juga kembali sebagai lead director yang akan menyutradarai episode 2-9. Sementara Stephen Frank, head animator seriesnya juga ikut mendirect episode pertamanya. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Luis D'Esposito, Victoria Alonso, Brian Andrew, dan AC Bradley jadi eksekutif produser buat season ini. Development buat season kedua ini dimulai sejak Desember 2019, di mana Kevin Feige mereveal kalau pengerjaan season kedua What If yang berjumlah 10 episode udah dimulai. Tapi karena penundaan produksi karena pandemi, masing-masing season jadi 9 episode aja. Dan AC Bradley dan Brian Andrews dipastikan kembali pada November 2021. Ya basically pengerjaannya berbarengan atau segera setelah season satunya tayang. Bahkan pengerjaan buat season ketiganya juga dikonfirmasi udah dimulai sejak Juli 2022. Season kedua What If ini dijadwalkan tayang perdana di Disney Plus mulai tanggal 22 Desember 2023 dengan 9 episode yang dirilis setiap hari sampai tanggal 30 Desember. Series ini bakal jadi proyek televisi Marvel Studios pertama yang rilis episode barunya daily atau setiap hari. Setiap episode series ini bakal berdurasi sekitar 31-35 menit dan punya rating TV-14 atau dengan bimbingan orang tua untuk anak di bawah 14 tahun. Cast and Character. Sama seperti season pertamanya, series ini menghadirkan berbagai aktor MCU untuk mengulang peran mereka masing-masing dari versi film live actionnya. Ditambah dengan berbagai voice actor berbakat buat mengisi role lain yang aktor originalnya nggak kembali lagi. Season ini masih dinarasikan sama Jeffrey Wright sebagai Uatu the Watcher, salah satu anggota ras alien The Watcher yang mengamati multiverse. Setiap episode bakal menampilkan versi karakter berbeda dari film MCU dengan banyak aktor yang mengulangi peran mereka dari season pertamanya. Cynthia McWilliams dan Mick Wingert mengulang peran mereka masing-masing sebagai Gamora dan Tony Stark dari finale season pertama dan episode Sakaar yang dipotong dan dipindahkan ke season kedua ini. Hayley Atwell sebagai Captain Peggy Carter dan Lake Bell sebagai Natasha Romanoff juga melanjutkan peran dan cerita mereka dari season 1 bersama Josh Keaton sebagai Steve Rogers si Hydra Stomper. Selain itu, aktor MCU lainnya juga bakal kembali. Ada Chris Hemsworth sebagai Thor, Benedict Cumberbatch sebagai Dr. Stephen Strange, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, Michael Douglas sebagai Ant-Man Hank Pym, Paul Rudd sebagai Ant-Man Scott Lang, Kurt Russell sebagai Ego, Karen Gillan sebagai Nebula, Jeff Goldblum sebagai Grandmaster, dan Kat Dennings sebagai Darcy Lewis. Ada juga Michael Rooker sebagai Yondu Udanta, Taika Waititi sebagai Kurt, Seth Green sebagai Howard the Duck, Jon Favreau sebagai Happy Hogan, Jeremy Renner sebagai Clint Barton, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner atau Hulk, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Josh Brolin sebagai Thanos, dan Evangeline Lilly sebagai Hope Van Dyne. Kemudian aktor dan karakter MCU lain yang baru muncul di season kedua ini ada Cate Blanchett yang menyuarakan Hela, Rachel Weisz sebagai Melinka Vostokov, Lawrence Fishburne yang mengisi suara Bill Foster alias Giant Man, Atan Duakani yang mengisi suara T'Chaka muda waktu masih jadi Black Panther, Sam Rockwell mengisi suara Justin Hammer, Annette Bening sebagai Marvel alias Star-Force, Jude Law sebagai suara Yon-Rogg, dan Brian T. Donnelly sebagai Peter Quill kecil. Beberapa karakter lain juga bakal muncul tapi belum di-reveal siapa voice cast-nya. Ada Wenwu ayahnya Shang-Chi, Yingli ibunya Shang-Chi, Valkyrie, Howard Stark, Odin, Rocket Raccoon, Killmonger, dan masih banyak karakter pendukung lainnya. Season kedua ini bakal menampilkan debut seorang wanita muda suku Mohawk bernama Kahorti yang merupakan karakter originalnya MCU. Avery Jacobs akan mengisi suaranya. Storyline.
What If adalah sebuah series animasi yang mengadaptasi seri komik Marvel dengan judul yang sama yang dirilis di tahun 1977 sampai 1984. Gimana cerita series ini? Berangkat dari sebuah pertanyaan besar, yaitu What If? Mempertanyakan bagaimana kalau momen terpenting bagi karakter-karakter penting di MCU berjalan ke arah yang tidak seharusnya atau tidak seperti yang sudah terjadi. Bisa dibilang terjadi Nexus Event yang mendorong terciptanya alternatif timeline di MCU yang berjalan berbeda dengan storyline utama. Di setiap episode series ini ceritanya, karakternya, dan juga universe dan Nexus Event-nya ini berbeda-beda, tapi nantinya akan ketemu semua di episode terakhir yang bikin masing-masing dari episode series ini jadi nyambung. Series ini dinarasikan oleh karakter Uatu, salah satu anggota The Watcher, ras makhluk multiverse yang punya tugas mengawasi semua yang terjadi di berbagai universe, tapi dilarang untuk mengintervensi secara langsung. Skenario What If pertama, What If Captain Carter were the first Avengers, mengambil setting di sebuah universe di mana Peggy Carter menjadi Captain America atau lebih tepatnya Captain Carter. Di universe ini, Peggy Carter lah yang menjalani eksperimen Super Soldier Serum pertama karena Steve yang terluka yang tiba-tiba diserang sama mata-mata Hydra ketika mau menjalani prosedur itu. Dia lalu menjadi Super Soldier dan dia berhasil mengambil Tesseract dari Hydra dengan shield vibraniumnya Howard Stark. Stark juga menggunakan Tesseract untuk membuat armor tempur mirip Iron Man untuk dipiloti sama Steve yang disebut sebagai Hydra Stomper. Steve sempat hilang saat misi penyerangan ke kereta Hydra dan akhirnya ditemukan ketika mereka menyusup ke markas Hydra. Di misi terakhirnya, Captain Carter mengorbankan dirinya dengan mendorong monster yang disummon Red Skull kembali ke Tesseract dan ikut terjebak di dalamnya. Di mana Captain Carter lalu nyasar ke masa modern dan ketemu sama Nick Fury dan Hawkeye. Episode kedua, What If T'Challa Became a Star-Lord, menunjukkan realitas di mana para Avengers dikirim ke bumi di tahun 1988 oleh Ego untuk menjemput putranya, si Peter Quill. Tapi mereka malah menculik T'Challa muda dari Wakanda. T'Challa lalu menjadi Star-Lord dan menjadi anggota Avengers, bukannya Black Panther seperti yang terjadi di timeline utama. Di sini tim Avengers disuruh Nebula untuk mencuri Embers of Genesis dari The Collector, artefak kosmik yang mampu menghilangkan kelaparan di galaksi. Tapi di sana, T'Challa malah menemukan pesawat Wakanda dan pesan dari ayahnya yang sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Singkat cerita, setelah T'Challa dan para Avengers mengalahkan The Collector dan Black Order, T'Challa memaafkan Yondu karena berbohong tentang Wakanda dan mereka semua kembali ke bumi untuk mengantarkan T'Challa pulang. Dan di tempat lain, Ego berhasil menemukan Peter Quill yang cuma jadi petugas kebersihan di Dairy Queen. Episode 3 season pertamanya adalah What If the World Lost Its Mightiest Heroes, universe di mana para Avengers nggak pernah ditemukan karena anggotanya ini masing-masing terbunuh secara misterius. Natasha Romanoff memberikan Tony Stark suntikan yang fatal yang nggak terduga. Clint Barton secara nggak sengaja memanah dan membunuh Thor sebelum dirinya sendiri juga meninggal di sel tahanan S.H.I.E.L.D. Hulk tiba-tiba meledak dan Natasha Romanoff dibunuh saat menyelidiki kasus pembunuhan lainnya. Tapi di sisi lain, Loki yang memimpin pasukan Asgardian tiba ke bumi untuk membalas dendam kematian Thor. Tapi Fury mengajak kerjasama untuk menangkap si pembunuh sebenarnya. Fury menyimpulkan kalau Hank Pym adalah pembunuhnya dengan menggunakan teknologi penyusup Pym Particle untuk melakukan pembunuhan sebagai balas dendamnya atas kematian Hope Van Dyne yang meninggal saat menjalani tugas sebagai agent S.H.I.E.L.D. Fury dan Loki akhirnya bisa mengalahkan Hank Pym. Tapi Loki memilih untuk tinggal di bumi dan pidato di PBB mengumumkan kalau dirinya adalah penguasa bumi. Sementara Nick Fury membentuk tim superhero baru untuk melindungi bumi. Dia merekrut Captain Marvel dan menemukan Captain America yang masih membeku di dalam es. Selanjutnya, What If Doctor Strange lost his heart instead of his hands? Ini universe Doctor Strange yang mengalami kecelakaan mobil yang brutal, tapi bukannya kehilangan tangannya, dia malah kehilangan pacarnya, Dr. Christine Palmer. Karena duka yang mendalam, Stephen belajar tentang Master of Mystic Art di kamar Touch. Dia lalu menggunakan kemampuannya untuk kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Christine, yang beresiko menghancurkan tatanan realitas. Tapi Dr. Strange ini tetap nekat dan berulang kali mencoba menggunakan Eye of Agamotto untuk menyelamatkan Christine. Tapi Christine tetap mati di segala skenario. Kematian Christine adalah absolute point dalam timeline yang gak bisa diubah atau dibatalkan. Tapi Strange menolak menerima kenyataan. Ancient One lalu membagi timeline menjadi dua, di mana ada dua versi alternatif Doctor Strange. Yang satu adalah Doctor Strange yang menerima kematian Christine, yang satu lagi malah mulai mempelajari berbagai teks kuno dan menyerap kekuatan makhluk mistis lain untuk tujuan membangkitkan Christine. Dan dia lalu menjadi Strange Supreme. Setelah melihat realitas di sekitarnya mulai hancur, Ancient One menjelaskan kepada Strange yang satunya lagi tentang Strange Supreme. Strange yang baik pergi untuk melawan Strange Supreme, tapi kalah dan diserap oleh Strange Supreme. Setelah berhasil membangkitkan Christine, seluruh universe-nya malah mati karena melanggar Absolute Point. Strange Supreme memohon bantuan kepada The Watcher untuk membatalkan semuanya dan menyelamatkan universe-nya. Tapi The Watcher menolak untuk ikut campur tangan dan meninggalkan Strange Supreme berduka sendirian.
Di realitas lain, What If Zombies, Hank Pym pergi ke Quantum Realm untuk mencari Janet, tapi saat dia menemukan Janet, ternyata dia termutasi oleh virus kuantum, dan Janet menginfeksi Hank. Mereka kembali ke bumi dan menyebabkan zombie apokalips di bumi. Beberapa minggu kemudian, sekelompok orang yang masih survive terdiri dari Bruce Banner, Hope Van Dyne, Peter Parker, Bucky Barnes, Okoye, Sharon Carter, Happy Hogan, dan Kurt mempelajari kalau ada potensi obat yang bisa menyembuhkan wabah zombie ini di Camp Lehigh. Di sana mereka bertemu Vision, dan ternyata radiasi dan frekuensi Mind Stone di dahi Vision bisa membalikan efek virusnya. Tapi Vision ternyata melakukan penelitian ini cuma untuk menyelamatkan Wanda Maximoff. Tapi Wanda kebal terhadap efek Mind Stone-nya. Wanda akhirnya bebas dan membunuh hampir semua orang di sini. Vision berubah pikiran dan mencabut Mind Stone dari tengkoraknya dan batunya diambil sama Peter. Bruce berubah jadi Hulk dan mengorbankan dirinya untuk melawan Wanda sendirian. Peter, T'Challa, dan Scott Lang pergi ke Wakanda untuk menyiarkan dan menyebarkan energi Mind Stone ke seluruh dunia. Tapi ternyata zombie Thanos sudah menunggu mereka di sana. Dengan 5 Infinity Stones, Thanos mengincar Mind Stone di bumi. Fun fact, universe ini bakal dapat spin-off-nya sendiri, yaitu series Marvel Zombies yang bakal mengikuti kelompok survival lainnya dan karakter-karakter lain yang jadi zombie. Lanjut ke universe lainnya, What If Killmonger Rescue Tony Stark, alternatif dari film Iron Man 2008. Saat konvoinya diserang sama Ten Rings, Tony Stark diselamatkan sama Eric Killmonger Stevens yang membuat Tony nggak pernah menjadi Iron Man. Tony dan Eric menjadi teman baik sebelum akhirnya dia membantu Tony membangun drone tempur humanoid menggunakan vibranium. Singkat cerita, Killmonger mengkhianati Tony dan dia membunuh T'Challa, Rhodey, dan akhirnya membunuh Tony Stark dalam upayanya untuk mendapatkan lebih banyak vibranium dan kendali atas drone tempurnya. Killmonger kemudian membuat skema adu domba dan memulai perang antar Amerika dan Wakanda, di mana dia pura-pura bermain di kedua sisi. Episodenya diakhiri dengan Killmonger yang dijadikan sebagai Black Panther baru setelah dia membantu Wakanda untuk menang. Tapi di Amerika, Shuri dan Pepper Potts bekerja sama dan mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Killmonger. Sementara itu, di realitas lain, What If Thor Were an Only Child, di mana Odin menemukan bayi Loki yang ditinggalkan dan mengembalikannya ke Loki, menjadikan Thor sebagai anak tunggal Odin dan Frigga. Thor tumbuh menjadi pangeran yang suka party dan seenaknya sendiri. Thor melakukan perjalanan ke bumi untuk mengadakan pesta besar dengan berbagai alien dari seluruh alam semesta. Kedatangan Thor ini menarik perhatian Jane Foster dan Darcy Lewis yang ikut bergabung dalam pesta tersebut. Setelah Thor dan kawan-kawannya membuat keributan di bumi, Director S.H.I.E.L.D. Maria Hill memanggil Carol Danvers untuk mengakhiri semua kehebohan ini. Tapi Carol nggak bisa mengalahkan Thor, so mereka beralih ke solusi yang lebih simpel, yaitu ngaduin Thor ke emaknya. Ketika Thor tahu kalau ibunya bakal datang ke bumi, Thor meminta bantuan pengunjung pesta yang lain untuk membersihkan dan membereskan semua kekacauan sebelum ibunya tiba. Dan Thor nggak jadi diomelin. Di akhir, Thor mengajak Jane ngedate, tapi dia diganggu sama pasukan drone yang dipimpin sama Infinity Ultron yang udah menggunakan tubuh Vision yang memiliki ke-6 Infinity Stones. Episode berikutnya, What If Ultron Won, menceritakan origin dari mana Infinity Ultron tadi berasal, di mana Ultron berhasil mengambil alih tubuh Vision dan Mind Stone-nya, berhasil mengalahkan Avengers dan meluncurkan bencana nuklir global yang membunuh sebagian besar umat manusia. Ketika Thanos muncul di bumi untuk melengkapi Infinity Gauntlet, Ultron dengan mudah mengalahkan Thanos dan mengambil sisa Infinity Stones yang lain. Ultron menciptakan pasukan drone besar dan mulai menaklukkan dan memusnahkan hampir semua kehidupan di alam semesta. Sampai akhirnya Ultron mencapai tingkat kesadaran kosmik yang membuat dia sadar dan bisa mendengar The Watcher, yang membuat dia juga bisa menemukan keberadaan multiverse. Dia lalu menyerang The Watcher. Sementara itu, Clint Barton dan Natasha Romanoff selamat dari serangan Ultron dan menemukan salinan pikiran Arnim Zola di Siberia sebagai kunci untuk menghancurkan hive mind-nya Ultron. Tapi semua sudah terlambat karena Ultron sudah meninggalkan universe mereka. Ultron bertarung melawan The Watcher di berbagai realitas, tapi Ultron terlalu kuat untuk dikalahkan. The Watcher kemudian pergi mencari Strange Supreme dan meminta bantuannya, sementara Ultron berencana menaklukkan multiverse. Cerita berlanjut di What If The Watcher Broke His Oath, di mana The Watcher akhirnya membentuk tim pahlawan multiversal untuk melawan Ultron dengan merekrut setiap karakter utama dari episode-episode sebelumnya, ditambah dengan varian Gamora yang telah membunuh Thanos di universe-nya. Tim ini disebut sebagai Guardians of the Multiverse untuk mengalahkan Infinity Ultron. Singkat cerita, kesadaran AI Arnim Zola tadi berhasil menghancurkan kesadaran Ultron dan mengambil alih tubuhnya. Killmonger lalu berkhianat dan mulai merebut Infinity Stones sama Zola. Strange dan The Watcher menyegel mereka ke dalam Pocket Dimension dan akhirnya diawasi sama Strange Supreme. Kemudian hero yang lain dipulangkan ke universe asal mereka masing-masing, kecuali Black Widow. In the end, The Watcher membawanya ke universe yang sudah kehilangan Black Widow-nya, di mana para kandidat Avengers ini terbunuh dan Nat akhirnya membantu melawan invasi Loki di sana. Di mid-credit scene, Captain Carter dan Natasha dari universe-nya menemukan armor Hydra Stomper dengan seseorang di dalamnya yang ngetis kalau Steve di universe Captain Carter masih hidup, dan ini bakal dilanjutkan di season kedua nanti. Well, kalau kalian pengen recap yang lebih lengkap, kalian bisa nonton video recap kita
cerita yang ada di sini nih, kalian tonton aja ya. Dan sama seperti season pertamanya, What If season kedua ini juga bakal tayang perdana tepat setelah series Loki selesai. Meninggalnya He Who Remains di akhir Loki season 1 menyebabkan timeline bercabang yang kemudian menjadi sebab kita bisa melihat berbagai realitas lain di multiverse MCU. Di trailer season keduanya, The Watcher juga bilang kalau banyak yang sudah berubah di multiverse yang kemungkinan besar merujuk pada kejadian di Loki yang menjaga multiverse seperti struktur pohon menyerupai pohon kehidupan Yggdrasil. Dan ini juga direferensikan langsung di salah satu trailernya di mana Uatu dan Captain Carter melihat pohon multiverse Loki yang dihiasi dekorasi Natal. So event di What If season 1 dan season 2 ini tampaknya dimulai atau terjadi akibat apa yang terjadi di masing-masing season finale dari series Loki. Season kedua What If masih melanjutkan perjalanan The Watcher yang memandu penonton melewati multiverse yang luas. Marvel Studios juga secara resmi sudah mereveal list judul semua episode dan tanggal rilisnya buat masing-masing episode di season kedua. Nah, ini dia episode-episodenya. Episode pertama yang rilis 22 Desember, What If Nebula Join the Nova Corps, adalah cerita detektif yang terinspirasi dari genre film noir, mengeksplorasi saat Nebula bergabung dengan Nova Corps untuk membuktikan keterampilan detektifnya saat mencoba melarikan diri dari bayang-bayang ayahnya yang telah digulingkan oleh Ronan the Accuser jauh sebelum peristiwa Avengers Infinity War. Episode kedua yang rilis 23 Desember, What If Peter Quill Attack Earth Mightiest Heroes, mengeksplorasi jika Avengers terbentuk pada tahun 1980-an dan anggotanya adalah hero-hero senior generasi sebelum hero-hero yang kita kenal di universe ini. Episode ketiga rilis tanggal 24 Desember, What If Happy Hogan Save Christmas, adalah episode bertema liburan Natal yang berpusat pada Happy Hogan yang mau membuktikan kehandalan dirinya ketika Avengers Tower diserang oleh Justin Hammer saat pesta Natal. Episode ini mengambil inspirasi dari film Die Hard. Episode keempat untuk tanggal 25 Desember berjudul What If Iron Man Crash into the Grandmaster, merupakan episode bertema balap death race yang terjadi di planet Sakaar dari film Thor Ragnarok bersama Valkyrie, Korg, Gamora, dan Iron Man. Episode ini awalnya direncanakan untuk tayang di season pertama, tapi akhirnya di-delay. Tapi seperti yang udah kita bahas tadi, Gamora dan Tony dari episode ini juga udah sempat muncul di finale season 1. Episode kelima yang tayang tanggal 26 Desember adalah What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper, melanjutkan mid-credit scene dari season 1 dengan Captain Carter yang percaya kalau Steve Rogers yang sudah mati akhirnya ditemukan masih hidup sebagai Hydra Stomper yang jahat. Episode ke-6 rilis 27 Desember, What If Kahori Reshaped the World, memperkenalkan karakter asli MCU bernama Kahori, seorang wanita muda dari suku Mohawk yang mendapatkan kekuatan setelah Tesseract jatuh di wilayah konfederasi Haudenosaunee di masa Amerika prakolonial. Episode ini berlatar di waktu alternatif di mana kolonialisasi Eropa di Amerika belum terjadi. Episode ke-7 untuk tanggal 28 Desember, What If Hela Found the Ten Rings, menampilkan Hela yang diasingkan dan mendarat di desa Talo dari film Shang-Chi. Hela bersama dengan penduduk Talo dan Wenwu si pemimpin Ten Rings akan melawan invasi para Asgardian yang dipimpin sama Odin. Episode ke-8 yang rilis tanggal 29 Desember adalah What If The Avengers Assemble in 1602, yang mengambil inspirasi dari miniseries komik Marvel 1602. Ini adalah cerita alternatif di mana masa para superhero maju 400 tahun lebih awal, menafsirkan kembali origin dan kehidupan para superhero Marvel di masa ketika tahayul lebih dipercaya dibanding sains. Di universe ini kita melihat manusia dan pihak gereja yang memburu dan menyiksa orang-orang yang dianggap keturunan penyihir karena kelainan dan kekuatan mereka. Dan lastly, episode ke-9, rilis 30 Desember, What If Strange Supreme Intervene, yang bakal jadi kembalinya Strange Supreme dari season 1, di mana episode terakhirnya ini kemungkinan bakal jadi episode multiversal crossover lagi karena melibatkan Strange Supreme yang mengintervensi sesuatu. Series and movie and comic recommendation. Buat kamu yang pengen kecap sama cerita dari series ini supaya lebih paham sama premis atau konsep seriesnya, atau pengen tahu backstory dari beberapa karakter kayak Uatu the Watcher, Captain Carter, dan Doctor Strange Supreme, kalian wajib untuk nonton series What If season 1 dulu. Selain itu, untuk referensi beberapa film yang bakal dibikin skenario alternatifnya di season kedua ini, kalian bisa nonton film originalnya seperti Captain America and the Winter Soldier, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War, dan kalian juga bisa baca komik Marvel 1602 karena salah satu episodenya bakal mengadaptasi konsep cerita dari komik ini. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton What If season kedua. Kalau udah nonton episode 1 atau 2 atau 3, berapapun itu, tuangkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.